Halo semuanya, nama saya John Marcel Stefanus Mangaintan. Saya dari eh, Sistem Informasi PBJJ Jakarta akan mempresentasikan tugas kedua. Di sini soalnya tugas praktik 2 harus membuat aplikasi manajemen perpustakaan yang dimana menggunakan konsep class, object, method, array, string, dan struktur kekhususan dan struktur pengulangan seperti if else, switch case, for, while, and do while. Ini soalnya ada input, peminjaman, pengembalian, menghitung denda, perlambatan, dan mencetak struk peminjaman dan pengembaliannya. Lalu yang keenam, manajemen data buku bisa menambah, mengubah informasi, dan menghapus buku dari daftar. Navigasi memungkinkan pengguna untuk kembali ke menu utama saat menggunakan atau menghapus buku. Jadi kita akan mencoba menjelaskan dari pertamanya ya, di tempat codingan saya. Pertama itu input data buku. Program harus memiliki data buku perpustakaan yang disimpan dalam array. Tiap buku harus memiliki judul, penulis, kategori, dan status ketersediaan. Minimal terdapat 4 buku dari masing-masing kategori fiksi, non-fiksi, teknologi, sejarah. Jadi di sini ada 20 buku ya dari 4 kategori. Lihat ini, saya di sini pakai IntelliJ IDEA. Mirip dengan Visual Code, tapi lebih lebih, lebih biasa pakai ini saya. Di sini saya buat kelas bukunya yang terdiri dari string judul, penulis, kategori, dan status. Lalu di sini saya udah buat konstruktor bukunya, di mana apabila nanti kita buat buku di sini bakal bisa memberikan input judul, penulis, kategori, dan statusnya, status ketersediaannya. Lalu kita panggil dengan list, judul sama seperti bawah, lalu di bawahnya saya punya metode yaitu tampilkan infonya. Jadi misalkan kita manggil satu buku, akan muncul judul, penulis, kategori, status sesuai nanti data bukunya. Lalu di sini perpustakaan app-nya, ini di sini menggunakan scanner. Lalu di sini saya menggunakan array list agar dinamis. Jadi di sini ada array list, uh, namanya saya lupa ini, intinya ini buku, lalu daftar buku, variabel nama buku, daftar buku, lalu new array list. Nah, di sini untuk menyimpan data bukunya. Nah, di sini saya membuat data bukunya dari masing-masing 4 kategori. Di sini saya bikin 5, 5. Ini ada fiksi, non fiksi, kemudian exit lupa ya. Ini bawa sejarah, terus ini sudah. Jadi di sini bukunya dengan cara daftar buku buku titik add, ini buku, dan di sini datanya tersimpan. Misalkan di sini Laskar Pelangi, Andrea Hirata, fiksi, dan statusnya. Di sini saya nggak pakai boolean yang random-random ya, jadi saya langsung bikin misalkan kondisinya gimana. Di sini tersedia, terus perahu kertas dipinjam, bumi tersedia dipinjam, sang pemimpin dipinjam, seperti itu. Terus saya buat menu utamanya, itu buku while. Di sini saya buat sistem perpustakaan, satu modenya, dan seterusnya. Jadi lebih baik saya langsung mempraktekkan ini ya. Tapi saya di sini menjelaskan sedikit. Nah, ini ada menu utamanya. Di sini ada mode penggunanya lagi. Untuk jadi ada 2 mode yaitu pengguna dan menu admin. Di mana menu admin itu bisa menambah, menghapus, dan mengubah buku. Lalu di mode pengguna itu hanya bisa meminjam dan mengembalikan. Di sini juga ada untuk menampilkan buku yang tersedia. Lalu di sini ada
peminjaman buku. Oke, saya di sini pakai while dicampur dengan if dan ya saya pakai if. Oh, sama nih menentukan ringkasan buku yang dipinjam. Jadi misalkan buku yang udah dipinjam bakal munculin ringkasannya. Sama di sini ada pengembalian buku, sama pakai while juga. Kalau pakai while lebih mudah. Di sisi pengulangan for, nah di sini ada ringkasan lagi setelah pengembalian. Terus cetak struk. Nah, struk transaksinya jika kosong. Nah, di sini saya pakai uh, kebalikan. Ya, ini untuk boolean sih. Di sini ada bikin lagi menu admin, yaitu yang tadi saya bilang ada dua menu, ada yang untuk admin, ada yang untuk pengguna. Nah, di sini untuk menghapus, mengubah buku, di sini tambah, ada pilihannya, ini ada ubah buku, ini hapus buku. Nah, saya tampilkan semua buku kembali ke utama. Nah, di sini mungkin saya akan menjelaskan caranya kali ya. Nah, mungkin di sini kita langsung saya bilang dulu kali ya. Di sini ada sistem perpustakaan. Nah, menurut saya ada dua, guna untuk pinjam dan kembalikan dan mode admin, kalau dan dan tiganya exit. Misalkan kita exit. Nah, terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, saya ada. Ini misalkan saya mode pengguna ya. Saya mau minjam. Di sini ditampilin daftar buku tersedianya dari data yang tadi kita sudah buat. Nah, di sini ada Laskar Pelangi, Bumi Pulang, dan lain-lain. Lalu di sini soal buku yang Anda pinjam. Ketik selesai untuk mengakhiri peminjaman. Nah, misalkan kita ketik selesai, selesai. Tapi setelah ini, nah ringkasannya sini nggak ada nih kosong. Karena nggak ada peminjaman. Setelah peminjaman akan masuk ke menu langsung ke pengembalian buku. Coba di sini kita selesai juga ya. Terus di sini setelah selesai akan ditampilkan ringkasannya yang setelah pengembalian. Namanya seperti peminjaman, tapi kalau di pengembalian dia dimunculin nih yang buku-bukunya nih dari 20 ya, 20 data yang tadi udah saya buat. Nah, terus ada struk transaksinya, tadi kita nggak mau transaksi di kosong, nggak ada tanda, tidak ada tanda keterlambatan, lalu tanda terima kasih telah menggunakan sistem perpustakaan. Nah, penggunaan ini sistemnya akan balik lagi, akan run lagi dan kita bisa menggunakan. Jadi di sini saya akan mencoba meminjam buku. Nah, di sini ada daftar ini, misalkan kita mau pinjam Laskar Pelangi, pinjamnya kita harus ketik namanya, terus pinjam. Di sini di soalnya peminjaman buku boleh banyak buku karena dipinjam hingga memasukkan input selesai. Jika buku yang dipilih tidak tersedia, sistem akan meminta input ulang hingga yang tersedia dipilih. Nah, seperti ini kan buku algoritma satu saya pinjam. Terus kita misalkan pinjam Bumi dan Pelangi. Pelangi. Pulang. Nah, itu selesai. Nah, ringkasan peminjamannya akan muncul. Terus saya kira-kira udah selesai nih baca yang Bumi dan Pulang. Laskar Pelangi nanti. Terus di sini saya masukin nama bukunya aja. Judulnya, sorry, Bumi. Kapan buku pinjam? Di sini kan saya ada di soalnya kan ada keterlambatan nih. Keterlambatannya itu minimal jika lebih dari 20 eh jika dikembalikan lebih dari 7 hari, maka pengguna akan dikenakan denda sebesar 5.000 per hari keterlambatan. Kita anggap di sini saya
Kembalinya cuma 5 hari. Nah, tapi setelah dikembalikan kan tidak ada denda. Terus satu lagi kita saya mau balikin yang pulang nih, buku yang dulu pulang. Ya bacanya lama nih, lagi nge-save lagi. Ya, misalkan 14 hari. Nah, di sini bakal muncul hari keterlambatannya 7 hari dari yang ketentuannya 7 lebih dari 7 hari. Dan dikali 5, 5.000. Jadi 35.000. Udah selesai, selesai. Ya, di sini akan munculin daftar stok pengembalian. Dasar barang yang dipinjam masih dipinjam, progres masih dipinjam ya kita tadi bumi dan pulang. Nah ini sudah tersedia lagi ya. Satu, dua, ini listnya. Lalu di bawahnya ada struktur transaksi, buku yang dipinjam, dasar masih dipinjam, ini masih pinjam, pinjam, buku yang dikembaliin, bumi pulang. Dan total keterlambatannya 35.000. Di sini nggak jelasin tapi langsung ngasih tahu dananya berapa karena di atas sudah dikasih tahu kan hari keterlambatannya 7 hari. Langsung kita cobain mudah admin ya. Ini ada tambah buku, ubah informasi, hapus buku, dan tampilkan semua buku. Kelima, kembali ke menu utama. Kita balik ke menu utama. Ini kembali ke menu utama ya. Nah, kita masuk lagi. Terus kita coba ini dulu, tampilkan semua buku. Nomor 4. Ini sudah ditampilkan. Ini sama ya kayak tadi ya. Ini sama pulang masih tersedia. Nah, di sini saya kayak misalkan nambah buku nih. Ini kita pakai opsi tambah satu. Di sini langsung input. Oke. Buku sekarang ini buku Sonkor. Indonesia Muhammad Sunarjo. Kategorinya fiksi. Tugasnya di sini kita buat tersedia atau dipinjam. Kita bikin aja ini tersedia. Baru masukin. Masa langsung dipinjam. Terus kita cek di tampilkan semua buku. Nah, di sana ini langsung dua ke bawah. Muhammad Sunarjo, fiksi dan tersedia. Terus kita tambah lagi satu misal. Campuran campuran fiksi. Nah, Indonesia Jono. Kategorinya non fiksi. Non fiksi itu sana apa ya? Kenapa? Nah, statusnya tersedia. Terus kita coba lagi. Ya, tentang fiksi tapi Jono keturunan non fiksi. Nah, ini kita coba ubah informasinya. Nomor 2. Masukkan judul yang ingin diubah. Ini harus langsung masukkan dengan pertempuran fiksi. Nah, ditemukan karena saya ada tipe pertempuran. Ya, masukin lagi pertempuran fiksi. Apa ya kan ingin diubah? Ya, barunya apa? Pertempuran dan fiksi. Judul, garis bawahi, ini kategorinya non fiksi. Ah, fiksi lah. Tersedia. Lagi. Nah, ini ganti kan tadi dari ini. Kan
selanjutnya kita akan menghapus buku. Harusnya dimasukin dari list yang tadi, jeleknya pertempuran non fiksi. Karena nggak fiksi, tulisnya non fiksi. Ini dibikin yakin ingin menghapus, ya enggak sih. Terus cek lagi, masih ada. Oke, kita coba lagi hapus. Pertempuran non fiksi. Yang hapusnya, ya, terus tampilkan itu tidak ada. Di bawah ada Sonkur Muhammad Sunarjo, kategori fiksi. Ya mungkin segitu aja ya dari ini, dari apa, dari kodenya. Ini sudah berfungsi sebagaimananya. Menu admin perpustakaan, channel 2, menu pengguna dan metode admin. Dan di sini sudah dijelaskan juga dengan not. Apabila ada yang mau tahu gimana caranya, bisa hmm, komen di bawah aja, nggak apa-apa. Nanti kita berdiskusi segimana mungkin untuk mendapatkan, ya, nanya-nanya gimana caranya. Bisa belajar banyak dari buku, dari YouTube, bahkan dengan teknologi sekarang, kayak ChatGPT gitu ya, AI. Tapi nggak apa-apa, yang penting kita sudah menyelesaikan sistem perpustakaan ini. Mungkin segini saja dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon koreksinya, dan sampai jumpa. Bye bye.